kita yang baru belajar menulis, saya kira juga bisa mengeluarkan itu secara runtut. Nah, itu harus kita latih tentu saja. Nah, apa antara lain yang bisa kita lakukan dalam proses itu? Saya kira kita bisa memanfaatkan Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun Mandum, jumpa lagi kita pada edisi strategi menulis. Hari ini kita coba melihat tentang bagaimana kita mengelola apa yang akan kita simpan dalam pikiran kita. Dulu sudah pernah kita bahas tentang bagaimana kemampuan otak kita itu merekam berbagai hal di dalam ini kita. Nah, itu kita membutuhkan kata-kata kunci tertentu untuk mengeluarkan apa yang sudah kita simpan. Keberhasilan seorang penulis itu pada kemampuannya mengeluarkan sesuatu yang sudah dia simpan itu akan bisa dikeluarkan dengan baik. Bagi penulis-penulis yang mungkin sudah senior, mungkin sudah banyak karya, atau mereka mungkin selama ini sangat produktif, keberhasilan mereka saya kira di kemampuan ketika mengeluarkan apa yang sudah disimpan itu dikeluarkan dengan baik, dengan runut, kemudian dengan tersusun sedemikian rupa. Kadang-kadang kita yang penulis-penulis awal itu kadang-kadang berpikir, bagaimana bisa seorang penulis misalnya dia menulis itu kayak gimana gitu kan. Dia bisa mengeluarkan dari A sampai Z. Nah, itu kadang dengan kemampuan mengeluarkan yang sudah disimpan tadi, itu akan bisa dilakukan oleh siapapun. Kita yang baru belajar menulis, saya kira juga bisa mengeluarkan itu secara runtut. Nah, itu harus kita latih tentu saja. Nah, apa antara lain yang bisa kita lakukan dalam proses itu? Saya kira kita bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada pada kita selama ini. Kita misalnya selama ini menggunakan gawai, handphone, smartphone, atau apapun lah yang membantu kita sebagai alat komunikasi. Dengan alat-alat komunikasi sederhana, saya kira sudah memiliki kemampuan untuk menyimpan apapun, apa yang ingin kita sampaikan nanti. Ada hal-hal ketika kita sampaikan, kita ingin sampaikan pada saat ini, tapi kebetulan kita berhadapan dengan agenda yang lain. Nah, kita bisa menyimpannya, kemudian mengeluarkannya di waktu yang nanti, di waktu yang lain. Apa medianya? Saya kira banyak sekali. Dengan alat komunikasi yang kita punya, kita bisa simpan. Dulu ketika saya masih belajar menulis, belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Malah di awal-awal saya tidak punya handphone, tidak punya gawai. Karena pada waktu itu harganya sangat mahal, jadi saya pakai buku notes kecil. Jadi notes, buku-buku catatan kecil itu kenapa perlu? Karena kadang-kadang kita ketika tidak mampu mengeluarkan apa yang sudah kita rekam dalam otak kita, nah itu terbantu dengan catatan-catatan kecil yang sudah kita buat. Catatan kecil tertentu yang kita tulis di buku-buku catatan itu akan sangat membantu sekali dalam mengeluarkan pikiran kita, dalam mengeluarkan apa yang sudah kita simpan dalam otak kita. Nah, ini saya kira penting dilakukan. Ini lebih sebenarnya kepada hal teknis, strategi sebenarnya dibandingkan dengan substansi. Kadang-kadang kita paham sekali dengan apa yang kita kuasai dengan substansi tertentu, tapi kadang-kadang kita tidak paham bagaimana mengeluarkannya itu secara sistematis, secara runut. Nah, kelemahan kita itu di situ. Dengan memanfaatkan alat-alat teknologi sederhana yang kita punya, saya kira kita bisa mulai belajar mengelola kata-kata kunci, kata-kata panggil yang tadi itu untuk mengeluarkan pikiran kita secara sistematis. Nah, itu bisa kita coba. Nah, saya berharap suatu waktu kita semua bisa melakukannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.